Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Sesuai kesepakatan dan usulan tema yang diberikan kepada saya sekitar 1 bulan yang lalu, khusus untuk bulan Desember ini, maka kajian kali ini lebih ditekankan kepada ilmu perbandingan agama, wabil khusus adalah mengenai kristologi. Dan kalau kita bicara kristologi, tentu kita harus bicara juga mengenai Yahudologi dan filsafat dan sejarah dan mitologi, simbolisme dan lain-lainnya. Mungkin dari sebagian kaum muslimin, saudara-saudaraku di sini agak heran mengapa kita menelaah ilmu perbandingan agama. Maka saya pun bertanya, apakah antum semuanya tidak hafal surah Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah khususnya di 3 ayat yang terakhir, mulai dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, apa artinya? Jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Lanjutannya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu artinya? Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dulu atau sesatkan dulu. Nah, ya, gitu. Itu ayat mengenai perbandingan agama. Karena kita harus tahu siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan. Di antara puluhan kitab tafsir ulama yang saya ingat, karena kita sedang di Surabaya, saya ingat sekali dulu ada satu kitab yang terkenal, Samudra Al-Fatihah, tulisan dari seorang dai senior Jawa Timur dan pengurus Muhammadiyah, yakni siapa, ada yang ingat? Ki Haji B. Arifin rahimahullah. Beliau juga penasihat angkatan darat dan lain-lainnya. Itu buku yang luar biasa, ya, bestseller nasional. Jalan orang yang engkau memberikan kenikmatan, jalan para nabi. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin tanya dulu. Kalau ada yang mampu menjawabnya, saya berikan hadiah. Berapa seluruhnya jumlah nabi kita dengan dalilnya? 124.000. Panjenengan sudah pernah ikut kajian saya, tidak boleh. Beliau betul, Masya Allah. Terima kasih Pak Heru, jazakallah khairan, Allah yubarik fik. Ada 124.000 nabi. Tolong diulangi supaya ingat. Berapa? 124.000 nabi. Mereka semua telah diutus oleh Allah Al-Ilah, Sang Tuhan yang Maha Esa, untuk menegaskan satu saja, yakni tauhid. Apa? Tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, yang dengan cerdik sekali dimasukkan ke Pancasila, dimasukkan bahkan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maaf, bukan Maha Tiga, bukan Maha Tiga tapi satu, bukan Maha Dewa Dewi, tetapi tulisannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tegas. Bahkan kalau kita ingat seorang kader Muhammadiyah, dan insya Allah dua-duanya adalah kader Muhammadiyah, ini Soekarno bin Hatta, memproklamasikan di tanggal 17 Agustus 1945, di benak mereka saat itu adalah sebenarnya Pancasila versi Piagam Jakarta. Yakni apa? Ada yang ingat? Ketuhanan dan kewajiban menjalankan
Syiar Islam bagi itu di tanggal 17 Agustus. Baru berubah di tanggal 12 Agustus, katanya merasakan ada desakan dari protes dari wakil Indonesia Timur dari Kristiani. Dan janji Soekarno kepada dua wakil Muhammadiyah waktu itu adalah Ki Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo, adik dari Ki Haji Muhammad Suja. Semuanya adalah murid Ki Haji Muhammad Dahlan langsung. Itu akan dikembalikan nantinya. Sampai akhir hayatnya Soekarno tidak pernah mengembalikan itu. Sebenarnya tidak ada masalah kalau ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agamanya, kan? Minimal sholat, ya kan? Wajib. Sekarang karena itu di kemudian hari menjadi masalah besar. Sumatera Barat yang sekarang sedang terkena ya bencana, Aceh, dua-duanya adalah orang-orang yang membelikan pesawat Indonesia pertama kalinya. Saweran ibu-ibu dari Minang, dari Aceh gitu. Saya keturunan, saya orang yang dijamin Bapak Ibu, dilahirkan Jawa Minang. Tetapi karena ibu saya Minang, maka saya diakui sebagai orang Minang. Tapi saya juga masih keturunan Sumenep, Arab, dan lain-lain. Indonesia Nusantara Jaya, ya, gitu. Nah, kemudian ini jalan para nabi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan mereka yang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan ini apa? Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Orang yang minimal bersyahadat, mengakui la ilaha illallah. Saya pernah, alhamdulillah, seorang berkonsultasi setengah jam, kemudian saya pancing. Jadi kamu pertelepon orang Malang, ya, orang Kristiani Malang. Jadi kamu percaya atau tidak sebelum Tuhan itu satu? Saya percaya, Pak. Lalu kamu percaya atau tidak bahwa Muhammad itu Nabi? Saya percaya, Pak. Kamu percaya atau tidak bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Iya, Pak, bukan Tuhan. Ya sudah, kamu sudah Muslim dengan sendirinya. Ah, masa, Pak? Bukannya harus di depan umum? Tidak. Allah yang paling tahu. Lalu karena itu per telepon saya minta kepada teman-temannya di situ, tolong ini nanti diurus, disyahadatkan lagi di depan umum, disaksikan. Kenapa? Karena persaksian syahadat itu harus segera. Kalau malam itu dia meninggal dunia, harus ada jelas siapa yang harus mengurus jenazahnya. Itu fardu kifayah. Dan kami para pembina mu'alaf dari dulu tidak, kadang-kadang harus berebut jenazah karena perkara ini. Ya, gitu. Baik, kembali. Jadi inti dari kenikmatan itu adalah nikmat hidayah tauhid. Tauhid ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini yang dinamai oleh Tuhan yang Maha Esa satu-satunya sebagai nama agama. Yang lain-lainnya agama-agama itu kalau berdasarkan sejarah tidak dinamai oleh Tuhannya sendiri. Buddha misalnya, Hindu misalnya, Kristen. Pertama kali mereka disebut sebagai Kristen di Antioquia. Sebutan orang-orang, dan itu sebenarnya adalah ejekan pada waktu itu kepada mereka, kepada pengikut Nabi Isa yang asli, yang masih bertauhid. Ya, tetapi Islam, coba tolong, di mana agama ini disebut sebagai Islam? Di ayat mana? Nggak tahu lagi, masya Alhamdulillah ya pengajian ya. Di surah Al-Maidah ayat 3 itu adalah apa? Al-Maidah ayat 3. Ayat yang terakhir difirmankan oleh Allah di haji wada, haji perpisahan Rasulullah SAW. Ya, jadi Allah sendiri menamainya ini dan masya Allah. Coba tolong, huruf hijaiyahnya apa? Islam ini. Huruf Arabnya sin, lam, mim. Alhamdulillah dari ilmu bahasa Arab, dari huruf sin, lam, mim kita bisa berbentuk banyak kata yang masya Allah hasilnya. Contoh, Islam, betul? Lalu salim, betul atau tidak? Salim apa artinya? Suci, Pak, Bu. Bersih. Ya. Sholat itu dimulai dari mana? Dari wudhu. Wudhu dimulai dengan basmalah. Wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau tidak dari basmalah. Lalu pertanyaannya mungkin dari fikih, muqarrarah mazhab, perbandingan mazhab, kalau kita di WC bagaimana? Kalau tidak boleh masuk baca basmalah ya. Lalu baca di pada saat menjelang masuk ke WC. Selesai kan? Ini mudahnya. Saya pernah bicara juga kepada kaum Kristiani dan mereka mengakui orang-orang Islam punya syariat hukum itu detail. Mereka tidak punya. Mereka paling-palingnya maaf ya, bertuhan, beriman, berkasih dan sayang gitu. Ada saya ingat
seorang profesor Safi Antonio ya, pernah dengar ya? Pernah bicara di hadapan kami di kongres waktu itu ISBI, kata saudara muslim, katakan beliau baru menghadiri konferensi internasional mengenai haramnya riba. Ya, ternyata di sebelah beliau adalah wakil dari Inggris dan orang Kristen. Beliau tanya, "Bang, mengapa Anda ke sini?" Kata orang ini, di Bible kami, di 4 versi Bible kami, yakni kanon itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, riba ini haram. Haram. Ada banyak ayat yang berbeda. Tetapi detail mengenai haramnya riba hanya diketahui oleh orang-orang Islam. Maka dari itu kita ini Masya Allah, kalau kita sia-siakan ini semua, ya tunggu nanti berhadapan dengan Allah bagaimana rasanya. Ini contoh saja. Contoh kenikmatan yang tadi, ghairil maghdubi alaihim, yang ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta alaihim itu. Kenikmatan, kita punya petunjuk bagaimana masuk masjid, bagaimana hendak tidur, bagaimana hendak bangun, bagaimana kalau terkejut, bagaimana kalau ada musibah, bagaimana cara keluar dari musibah. Semuanya komplit. Diajarkan 124.000 nabi. Nah, tadi saya janji dengan detailnya ya. Detail mengenai lain kali atau kapanpun ya, kalau Anda undang seorang ustadz, kiai, habib atau apapun lah, imam atau apa ya, buya atau tuan guru, kalau dia tidak mengajar sesuatu tidak berdasarkan Al-Quran hadis, tinggalkan. Karena ini dinullah, agamanya Allah, bukan agamanya si ustadz, bukan agamanya si habib, bukan agamanya si kiai. Betul atau tidak? Anda dan saya sama-sama tidak membuat agama ini kok. Ini agamanya Allah yang telah mengutus 124.000 nabi. Nah, dalil mengutus 124.000 nabi itu ada di minimal beberapa hadis, tapi yang paling sahih, hasan sahih minimal adalah riwayat Ahmad dan Tirmizi. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi seluruhnya?" Maka beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 124.000 nabi. 315 diantaranya adalah Rasul. Lalu mengapa tidak semua disebutkan di Al-Quran? Nah, ini ada jawabannya lagi. Betapa tafsir Quran, tafsir Islam itu seperti matriks. Ayat menjelaskan ayat, ayat menjelaskan hadis, hadis menjelaskan ayat, hadis dengan hadis saling menjelaskan. Bahkan di luar itu, huruf dengan huruf saling menjelaskan. Struktur matematika. Masya Allah, ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Matematika, fisika, kimia, biologi, nanoteh, kuantum fisik, semuanya itu adalah ayat Allah dan menjelaskan isi Al-Quran, membenarkan isi Al-Quran. Penciptaan langit dan bumi ada di Al-Anbiya ayat 30, baru ditemukan kira-kira 100 tahun yang lalu orang-orang fisika bahwa langit ini sedang mengembang, itu di Az-Zariyat 47, bahwa kita hanya kecil di atas bumi yang bulat, melayang-layang mengikari edarnya. Satu bumi ini hanya satu di antara miliaran benda angkasa di dalam galaksi yang ini, dan ada triliunan galaksi di dalam langit. Maka benar sekali pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, terus dan benar HPT Muhammadiyah mengatakan Allah istiwa fi arsh, karena arsh itu sama sekali bukan langit. Langit itu baru ada, diciptakan di Az-Zari, simak Al-Anbiya ayat 30. Langit dan bumi dulu adalah satu, pun Allah pisah. Itu sama dengan teori Big Bang Theory. Ini bagaimana tidak ada suara? Baik ya. Kemudian langit sedang mengembang. Itu sama dengan the expanding universe. Ini kenikmatan, saudara. Ini kenikmatan. Kalau Anda yang dari kecil sudah lahir muslim menyia-nyiakan ini, bagaimana dengan mu'allaf yang harus berjibaku, harus dipukuli, harus luka-luka untuk mencari kenikmatan Islam ini? Bagaimana Anda bisa berbicara kepada Allah nanti, aku belum menyia-nyiakan nikmatmu? Bagaimana mungkin kita tidak malu? Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Malu kepada Allah yang sudah menciptakan kita, menciptakan mulut ini. Tidak ada satupun di inci milimeter dari tubuh saya ciptakan, saudara. Tidak ada. Kemudian sin lam mim tadi, sin lam dan mim, salim, suci. Kemudian ada lagi kata salam, betul? Bisa dibuka juga. Apa kata salam ini? Salam, damai. Lalu bisa kita bentuk juga kata salamah, betul? Betul atau tidak? Salamah arti selamat.
tadi disebutkan saya ini wakil ketua bidang keagamaan kitab 200 lebih kerajaan Nusantara. Betul, dan saya bicara kepada kerajaan-kerajaan itu yang mereka bilang, wong Jawa itu kudune ya Islam. Ini udah wong Jawa itu bukan Islam. Karena dulu kita menyatu di bawah mataram Islam, Sultan Hamengkubuwono Hanyakroku semua. Sama dengan orang Minang. Orang Minang punya semboyan. Adat basam di syarak basam di kitabullah. Adat istiadat harus berdasarkan syariat, dan syariat harus berdasarkan Al-Quran. Minimal sejak masanya Imam Baqir. Ini preambul saya, mukadimah saya. Ya, ini Islam. Nah, sebagai pendiri dan salah satu pimpinan Gerakan Nasional Anti Islamofobia, dan hari 2 Desember yang lalu saya diberi kehormatan di Reuni Akbar 212, saya membacakan pernyataan bersama 8 tokoh nasional, ya. Di antara saya memperingatkan kepada rakyat, pemerintah, ulama, aparat, bahaya dua PKI, bangkitnya PKI dan bentuk lain dari PKI, neokomunis, neonasakom, nasionalisme agama dan komunisme, dan Muhammadiyah pernah menderita luar biasa karena itu, ya. Juga mengenai Islamofobia. Islamofobia ini adalah ketakutan, kengerian, kebencian terhadap Islam yang tidak beralasan. Pelaku Islamofobia pertama itu iblis, betul atau tidak? Tapi dia turunkan pikiran busuknya itu kepada jin kafir. Dan syaitan di Al-Quran disebut iblis itu disebut sebagai kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin dan dia fasik terhadap Tuhan pengaturnya. Dia disuruh sujud kepada Adam, tunduk kepada Adam, dia fasajadu illa iblis, semua sujud pada iblis. Maka tolong jangan benci orang-orang yang kafir. Jangan benci mereka. Mereka orang-orang yang sebenarnya sedang disesatkan dalam Islamofobia oleh iblis. Dan jin yang kafir kita sebut sebagai syayatin atau syaitan. Itu yang harus kita lawan. Bukankah di Al-Quran berkali-kali disebutkan lakum aduwwum mubin, musuhmu yang nyata adalah siapa? Syaitan. Yang suka yasinah mesti apa loh? Lakum aduwwum mubin. Apa? Syaitan. Maka dalam membahas ini, kalau anda di sana, anda di luar atau di dalam sini ada yang bukan beragama Islam, anda jangan menghujat saya. Ini hak kami membahas ini, karena kami punya 24.000 nabi. Kami juga berhak bicara mengenai Yesus, mengenai Moses, mengenai Nuh, ya. Dan karena itu di kali ini, oh ya saya, afwan, ini tadi kayaknya kopinya bermanfaat ya, saya semangat tadi sudah ngantuk. Tadi saya langsung datang dari Jakarta, saudara, ya. Sampai sini takmirnya cuma ada ibu tadi, siapa tadi, ibu satu tokam perkasa, ya. Gitu. Saya sampaikan sebelum lebih jauh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau anda mau buka Al-Quran Al-Baqarah 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَإِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Sampaikanlah, katakanlah, nyatakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan seluruh anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada seluruh nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun dari mereka, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Al-Baqarah, ada satu ayat lagi mirip seperti ini di Quran. Tadi pertanyaan mungkin, mengapa tidak disebutkan namanya? Silakan anda nanti PR di rumah, membuka surat Ghafir ayat 78. Ya, Ghafir 78 dan surah An-Nisa ayat 164. Di situ Allah tegaskan, tidak semua nama nabi itu aku beritakan kepadamu.
Tetapi Masya Allah, Allah mempunyai cara lain dari perkamen-perkamen, dari peninggalan-peninggalan sejarah disebutkan nama-nama mereka. Betul? Bahwa nama Nabi Muhammad ada di kitab Yahudi. Nah, sekarang sekali kita telaah beberapa ayat mengenai ini. Mengenai Isa, atau nama lain beliau adalah Isa atau Yeshua atau Yeshua Hanasiyah, atau kemudian pada saat dibawa ke negeri barat Yunani dulu, lalu ke Romawi ditambah os, mereka biasa menambahi orang yang mereka hormati dengan os pada Yesus, lalu menjadi Yesus. Di barat kan Inggris menjadi Jesus Christ, Kristus. Karena ini Natal sebentar lagi. Mari kita telah bagaimana sebenarnya. Saudara tolong buka Al-Maidah 73. Izin ya. Bismillah. Sunnahnya Nabi kalau minum bagaimana? Berapa kali? 3 gelas atau 3? 3 galon. Beliau baca basmalah dulu, melihat ke airnya, membaca dan meneguh dengan alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Saya potong sampai itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang 3. Paham ini dalam ilmu agama disebut sebagai trinitas atau triunitas. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tetapi ada 3 cara, 3 oknum yang menjadi satu adalah 3 adalah satu. Saya tidak tahu anak-anak matematik yang belajar SD paham apa tidak, karena saya sampai 25 tahun tidak paham ini. Ya, satu adalah satu bagi kita, betul atau tidak? Ya, lalu mereka berkilah. Ada 99 nama Allah. Ya betul, itu namanya Allah, tapi tidak berarti ada 99 oknum Allah, betul atau tidak? Maka di sini disebutkan laqad kafara alladzina, ini tegas telah kafir orang-orang yang demikian. Ya, seterusnya silakan bacakan. Kemudian mengenai kata kafir, dulu ada orang-orang dari tetangga sebelah, dari adik kita yang sering nakal itu terhadap kita, ya, gitu ya, mengatakan salahnya tidak boleh ada orang mengatakan kata kafir. Maka tolong dia mengubah kamus besar bahasa Indonesia yang sudah ada sebelum saya lahir. Kata kafir di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Apa? Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kamus besar bahasa Indonesia, saudaraku. Silakan hujat pendiri negara ini yang menetapkan ini. Lalu hendak dikemanakan? Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Mau diapakan itu? Kafir dan keluar dari Islam. Ini bukan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya ada orang mengaca, bercermin, kemudian hidungku kok pesek. Ini kafir juga ini. Kufur nikmat, tapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Oh, kok wajahku tidak seperti Brad Pitt misalnya. Ini kafir. Kufur nikmat, tapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Karena syarat minimal orang Islam apa? Apa syarat minimal Islam? Syahadat. Ada orang Islam belum sholat, dia sudah kufur nikmat, tapi belum keluar dari keislaman. Ada orang sholat, tapi belum puasa, bagaimana? Ada orang puasa tapi tidak mau bayar zakat. Ada orang sudah naik haji tapi korupsi, bagaimana? Ada orang naik haji tapi dia dukun atau main dukun, banyak atau tidak? Oh, saya bilang ya, saya banter ya. Akak, saya keliling Jawa. Saya alhamdulillah sudah memberikan kajian di Universitas Muhammadiyah Jawa Barat yang belum, Jawa, Bali, Sumatera, semua dibilang banyak.
kayak begini ya. Namanya macam-macam dukun ini ya. Ada orang pinter, seakan-akan kita dibodoh kalau ikut mereka gitu ya, gitu. Dan lain. Karena itu di hadis tadi dikatakan mengenai Islam, iman dan ihsan di hadis Jibril. Ini tolong kalau saya tidak bisa ke sini, tolong kapan-kapan kalau Anda telah sampai mati hadis Jibril. Pada saat Jibril alaihissalam bertanya mengenai Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, dan dalam tasa'ah, kapan hari kiamat. Itu inti dari Islam di situ hadis itu. Hadis paling penting kata para ulama. Maka para ulama mengatakan orang berislam belum tentu sedang beriman, belum tentu sedang berihsan. Tapi orang berihsan, dia pasti beriman, dia pasti berihsan. Orang ihsan dia ingat 24 jam sehari, per detiknya dia diawasi Allah, maka dia pasti sholat, dia pasti zakat, dia pasti puasa, dia pasti haji, dia pasti tidak ngentit, dia pasti tidak korupsi, dia pasti tidak berzina gitu-gitu. Ya, oke. Kembali yang tadi, surah Al-Maidah 73 sudah ya. Tapi 72-nya bagaimana? Tadi 72, maaf. Kita lihat aja 73 ya. Sekarang 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma 'lil zalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah Tuhan itu adalah Al-Masih, putra dari Maryam. Dalam bahasa mereka Maryam juga Miriam atau Maria atau Merayah. Dan surah kita ada yang nama beliau ya, surah apa? Maryam. Nomor berapa? 19, Masya Allah Ustaz. Ini kalau saya ngasih antum tebakan habis semua biasa ya Ustaz. Masya Allah antum. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Saya potong sampai situ, silakan sisanya anda telaah di rumah. Tetapi mari, saya sedikit-sedikit bisa juga bahasa mereka. Di sini ada yang menarik. Kalau kita buka kitab ulangan, ya, ini bukan ujian ya, tapi ulangan ya. Ulangan 64. Sebagian dari kitab mereka itu ada yang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama pada dasar mereka ambil dari kaum Bani Israel, sisa-sisa yang ada di situ. Tapi alhamdulillah, kira-kira 20 tahun yang lalu ada seminar, the search of the authentic words of Jesus, the Western Institute, the 5 Gospels. Jadi ada 5 kitab Gospel ini mereka perbandingkan oleh 76 ahli Bible. Saya tidak sebut Injil ya, karena Bible bukan Injil. Tolong itu, ya clear ya. Biblos, Bible bukan Injil. Bible ini mereka perbandingkan. Mereka berkata, the search for the authentic words of Jesus, the Jesus Seminar itu, di mana 76 orang itu tidak ada yang Muslim. Sisa kebenaran ucapan Yesus di 4 atau 5 kitab Bible itu hanya tinggal 18%. Dalam ilmu statistik, ilmu manajemen kualitas, maka sisanya 82% tidak dapat dipercayai. Betul ya? Orang teknik industri, betul ya? Maka ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang terakhir yang mungkin kita sia-siakan, Al-Quranul Karim yang terjaga, yang dapat diuji dengan matematika, fisika, biologi, astronomi, astrofisika dan semuanya. Yang hal kita baru tahu, bahkan detik ini kita ada banyak orang baru tahu dari arti Quran. Kalau kita sia-siakan juga ini, na'udzubillah. Apalagi kita berani menamai jadi kita Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Mengikut ajaran Muhammad. Muhammad yang mana? Apakah Muhammad tonggomu? Bukan, Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam, sehingga jin pun mengikut kepada beliau. Dan sudah wafat, itu nada ya sana. Sudah wafat beliau itu. Karena itu saya katakan tadi, la nabiyya ba'dahu. Di muka tidak ada nabi sudah beliau. Tetapi kita sedang menunggu kedatangan seorang nabi. Siapa beliau? Isa al-Masih ibnu Maryam.
Rasulullah Isa al-Masih ibn Maryam alaihissalam, yang tanda-tanda kedatangannya satu persatu sudah dibuktikan Allah yang paling menyolok. Suriah sudah bebas sekarang ini, betul atau tidak? Menyolok gitu dari jajahan kaum kafir dan Syiah. Menara putih di Damaskus itu sudah ada, dan pasukan muslim sudah terdesak. Gedung-gedung tinggi sudah ada di seluruh Jazirah Arabia, betul atau tidak? Sekarang Saudi sedang membangun yang tinggi 1 kilometer katanya. Belum kita lihat yang di Dubai, di Uni Emirat Arab, di Qatar, di mana lagi? Bahrain, ya. Padang pasir Arabia semakin menghijau. Anda sadari atau tidak ya? Entah karena reboisasi, entah karena Allah turunkan hujan yang luar biasa banyak sehingga gembur tanahnya. Sehingga sekarang unta pun kedinginan karena salju di sana. Riba sudah di mana-mana, itu tanda akhir zaman, betul atau tidak? Judi di mana-mana. Negara kaum muslimin terbesar di Indonesia, judi online-nya terbesar juga di dunia kata. Zina mudah di mana-mana, betul atau tidak? Khamr mudah di mana-mana, betul atau tidak? Khamr itu termasuk narkoba, Pak, Bu. Pengkhianatan di mana-mana. Orang yang pintar, yang jujur, mengenang amanah malah dipinggirkan, dan yang naik gelanggang naik jabatan adalah orang berkhianat. Dan pada saat itu di hadis terkenal, hadis itu Ruwaibidah, pada saat itu kata Rasulullah, Ruwaibidah bicara, tampil. Ada pertanyaan, apa itu Ruwaibidah ya Allah ya Rasulullah? Ruwaibidah adalah orang bodoh yang tampil mengurusi umat, bicara tentang umat Nabi Sallallahu. Nah, kalau mengurusi umat, maka itu adalah ulil amri. Ulil amri ini menurut tafsir sejak zaman salafus saleh ada dua, yakni ulama dan umara. Itu ulil amri, karena mereka punya kuasa terhadap umat. Ayatnya terkenal ya, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Pada saat Anda sholat, Anda menurut atau tidak kepada imam Anda? Jangan. Dia mempunyai kuasa. Nah, kalau jamaah sholat ini membiarkan imam sholat salah, yang dosa seluruhnya, betul atau tidak? Kalau orang tidak mampu diminta memimpin sholat, jamaahnya salah. Orang yang berani memimpin sholat kalau tidak mampu, dia juga salah, ya tidak? Dan dia menanggung jawab jamaah. Saya orang Minang, Pak, orang Jawa juga, orang Sumatera juga, orang Arab, orang Eropa, orang Cina. Saya juga sedih punya semboyan begitu. Minang ada berapa sepekan yang lalu tanya, ini gimana sih? Katanya orang Aceh dan Minang orang taat mengenai syariat. Ya betul, tapi kamu kira orang Islam ini, syariat Islam hanya mengatur mengenai sholat, zakat, puasa? Kamu kemanakan ayat-ayat dan hadis mengenai pengaturan alam? Hah? Tidak bolehnya ada penerbangan liar, itu diatur di fikih, betul atau tidak? Tidak bolehnya orang korupsi mengenai izin, ya sudah, saya harus menerima. Tapi hebatnya Allah, orang-orang yang tetap beriman, yang mati tenggelam dihukumi apa? Syahid. Hebatnya Allah, yang mati tertimpa rukuhnya bangunan dihukumi apa? Syahid. Orang yang sakit, perutnya kebanyakan air, sakit, perut sakit, dihukumi apa? Syahid. Sedangkan dunia ini akar katanya adalah dani. Dani itu adalah yang hina. Bukan saya katakan Anda harus miskin, tidak. Kata ulama-ulama kita tidak bolehkan kita miskin. Raja kita Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu kaya. Baik, sekarang kita telaah ya, sudah jelas ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kafir begitu ya ayat. Sekarang bagaimana dengan mereka? Ini nanti mungkin saya berikan kepada takbir ya lebih lanjut ya, apa namanya materinya, tapi saya coba tawarkan sekarang. Jadi begini, Natal itu adalah disikapi sebagai mereka sebagai perayaan lahirnya Yesus. Walaupun sebagian kecil dari mereka mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, sebagian kecil juga mengatakan Yesus tidak lahir di bulan Desember, tapi
secara umum, secara terkenal, itulah mereka yang akui. Nah, sebentar. Oke, ini dia. Saudara, ada satu hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa berperilaku menyerupai suatu kaum, maka Allah golongkan seperti kaum itu otomatis. Ya, sekarang begini. Natal itu perayaan ulang tahunnya siapa? Yesus Kristus. Apakah benar demikian? Tidak. Terlepas dari kedatangan Yesus nanti yang disebut sebagai parusia, sebentar ya. Nah, ini perayaan ulang tahun ini rupanya tidak dimulai oleh orang Islam dan tidak ada ceritanya Rasulullah SAW merayakan ulang tahun. Juga sahabat Nabi juga, tabi'in juga, tabi'in juga, imam, ya. Apalagi dia hitung dari Masehi yang tidak pernah akurat itu, 4 tahun sekali harus dikabisatkan. Sampai detik ini, wallah cek, tidak ada yang tahu tanggal lahir Rasulullah itu kapan. Semuanya menduga kuat di bulan Rabiul Awal. Tapi ada yang bilang 8, 12, 20. Saya sih memilih akhirnya saya tidak merayakan ulang tahun. Ya. Karena pertama kali merayakan ulang tahun itu di Bible Kejadian 40-20 itu Fir'aun. Bible Kejadian 40-20 itu Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Herodus. Ya, di Matius 14:6. Kemudian di Markus 6:21. Ini ulang tahun, pesta. Ya. Lalu apakah Yesus memang ulang tahun di 20 Desember? Wallah, ini kata dari pemimpin Katolik, Paus Benedictus ke-16 menulis buku Jesus of Nazareth, The Infancy Narrative. Menurutnya kalender Kristen itu salah. Perhitungan tentang kelahiran Yesus keliru. Kemungkinan dilahirkan antara tahun 6 atau 6 sebelum Masehi atau 4 sebelum Masehi. Kemudian tidak dilahirkan di Nazaret. Di Quran disebutkan Isa dilahirkan di mana? Di pohon kurma, sekitar pohon kurma. Dan kita tahu Syam yang paling terkenal di Syam itu adalah Palestina. Ya, tapi jangan, saya ingatkan dia, Rasulullah tidak pernah menyebut kata Palestina. Rasulullah selalu menyebut kata Syam. Syam itu adalah Suriah yang terbesar, kemudian adalah Palestina, kemudian adalah Lebanon, kemudian adalah Yordan. Nah, itu memang banyak pohon kurma. Sebagian kecil darinya punya salju, tapi Palestina tidak. Maka kalau ada dikatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang ternak dengan suasana salju, ini sendiri dibantah oleh orang Kristen yang intelek sendiri, termasuk Paulus ini sendiri. Advent hari ke-7, saksi Yehova yang suka keliling-keliling itu, ya, ngetop-ngetop, dan dulu tokoh Islam di Surabaya, Kiai Haji Abdul Wasian rahimahullah, menjadi kristolog dan guru para kristolog, bahkan kakek guru dari para kristolog itu karena rumahnya diketok, di situ aja masuk Kristen. Awalnya itu. Oh ini ya kita mau, ya udah 3 hari lagi balik. Dia bongkar, nggak bisa jawab, pendetanya nggak bisa jawab. Ya. Gereja Yesus Sejati Yahudi Mesianik tidak merayakan Natal, tapi mereka minoritas dan dikeluarkan dari Kristiani. Jadi tanggal 20 Desember tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya malah bahwa itu perayaan dari Saturnalia, dari Mitraisme. Perayaan pergantian musim dari 25 Desember itu menuju ke mulai adanya menjelang matahari mulai terbit di Januari. Yang sekali lagi, Anda lihat sekarang musim ini sudah berganti, tidak karuan. Kalau zaman dulu waktu kecil SD saya diajari bulan Ber itu adalah musim hujan. Nah sekarang bulan Ber masih musim panas, bagaimana lagi? Atau bahkan di musimnya harusnya kemarau malah hujan. Ini gara-gara ya kerusakan di bumi ini karena tangan manusia dengan adanya global warming, adanya polusi dan lain-lain. Ikut pula penanggalan Masehi yang tidak pernah akurat itu. Kenapa tidak pakai penanggalan Islam? Bulan, lunar calendar, Hijriah. Ya. Kenapa? Saya punya keluarga banyak dokter. Mereka katakan
yang benar itu ya tanggalan bulan. Orang hitung hamilnya seorang perempuan ya, yang tepat itu bulan. Penanggalan Hijriah. Ya, saudara kita. Jadi Natal ini sebenarnya di kalangan mereka sendiri juga salah. Oh ya tadi maaf tadi terlepas ya, bahwa ini ada kecocokan antara yang disampaikan oleh di Al-Quran bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum. Ini alhamdulillah sisa kebenaran yang 18% itu masih ada di kita lihat, kalau kita lihat ya di mana Shema Yisrahil Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ini di Ulangan 64. Dengarlah hai bangsa Israel, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini masih ada. Tetapi sesudah konsili Nikea, konsili Kalsedon bukan Nikea, dan semua 400-an tahun kemudian, tahun 450 Masehi lah baru terbentuk paham Trinitas itu paham. Dan itu sebagian dari itu adalah atau memang hampir semuanya adalah bloknya Saulus atau Saul, bukan dari bloknya Arius yang mendukung tauhid. Arius akhirnya ada yang mengatakan dia diracuni, ada yang dibilangkan dia diasingkan. Nah yang menang kemudian adalah dalam Islamofobia tadi adalah menurut kita dia kekafiran. Paham ya? Nah, perbedaan pandangan Islam, Kristen dan Yahudi mengenai Natal. Dan ini kaitannya dengan topik kedua tadi, mengenai kedatangan Isa. Izin lagi minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Pandangan mayoritas Kristen, inti dari Natal adalah perayaan paling penting karena merayakan kelahiran Yesus. Maulid Nabi Isa bagi mereka. Maulidullah, kelahiran Tuhan. Dan berapa dekade yang lalu beredarlah ada perayaan Maulid Nabi Isa. Ayo ikut yuk gitu. Tak pikir tak among gundul mau melok dewe. Ajuro dewe. Lakum dinukum waliyadi. Simak di kamus itu kata toleran itu apa? Toleransi. Ya, ini adalah membiarkan suatu paham yang tidak sesuai dengan pahamnya sendiri. Silakan Anda layakan wahai kaum kafirun. Keyakinan inkarnasi bahwa Yesus yang adalah Allah mengambil rupa wujud manusia, bukan reinkarnasi ya, itu urusan Buddha. Tapi ini inkarnasi. Pada mulanya adalah firman itu menjadi manusia, dan itu sendiri ternyata dalam bahasa aslinya tidak begitu terjemahannya. Ini menjadi dasar mereka. Yang berdasarkan ya terjemahan yang salah juga dari Aramaik, dari Ibrani, Aramaik dan Yunani. Lalu keselamatan bahwa kedatangan Yesus yang di kemudian hari disalibkan dan Tuhan mengorbankan anaknya untuk menebus dosa manusia menurut pemahaman mereka ya secara umum ya. Saya pernah bicara sama orang Kristen, kamu ini kenapa kok hidupmu ini ya hubungan bebas, ya mabuk, ya segala macam. Enggak apa-apa, saya kan sudah percaya Yesus. Jadi saya akan selamat. Ya untungnya kita diajari bahwa berbohong tidak boleh, ya, zina tidak boleh, dan lain-lainnya itu ya. Tadi sebenarnya juga di Bible tuh riba itu haram, ada di mereka, tapi mereka belajar ke Islam. Dan kita lihat sekarang, alhamdulillah Tuhan Taufan Al-Aqsa kemarin, ya malah semakin banyak orang masuk Islam di bondong-bondong ya. Ya itu tanda awal tanda akhir zaman juga bedarannya. Tanda akhir zaman lainnya adalah 3 perang utama itu sudah terjadi saudara. Ini saya tunjukkan ke kamera. Apa 3 perang utama dalam Islam di akhir zaman? Di mana? Hadisnya sahih ini. 3 perang utama di wilayah mana? Hadisnya panjang, tapi intinya begini. Rasulullah mengatakan pada akhirnya
seluruh kaum muslimin akan menjadi 3 pasukan. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Yaman. Ibnu Hawalah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku kemana aku harus pergi jika aku mampu, aku mengalaminya." Kata Rasulullah, "Pergilah ke Syam. Jika engkau tidak mampu, maka pergilah ke Yaman." Syam ini adalah satu sekarang Suriah, negara nasionalisme. Kita terjebak nasionalisme sekarang ini ya. Ya, tapi tidak apa-apa juga ya. Ini kan masa antara. Suriah, Palestina, Yordan, dan Lebanon. Yang empat-empatnya sudah menjadi daerah perang, betul atau tidak? Rasulullah bohong atau tidak kepada kita? Terbukti ya, suka atau tidaknya terbukti. Tapi Rasulullah tidak menyarankan kita pergi ke Irak. Kenapa? Irak kan ternyata ada hadis-hadis lain mengatakan bahwa Dajjal muncul dari arah Irak dan Iran, khususnya dari Isfahan. Ya kalau Anda mampu silakan, tapi kalau Rasulullah tidak menyarankan gitu. Paham ya? Kalau mereka sudah di sana, kita dukung mereka dengan cara-cara kita doakan. Ada lagi perang lain, kata Rasulullah. Tapi 3 perang utama ini, di mana India. Nah, India sudah jadi tempat perang atau belum? India sudah jadi tempat perang atau belum? Terhadap kaum muslimin. Sudah luar biasa mereka mengusir kaum muslimin, apalagi di masanya Perdana Menteri Modi sekarang ini. Luar biasa, ada orang karena jualan sapi dibunuh. Padahal di sana ada sekitar 10% kaum muslimin dari 1,2 miliar kaum India. Berarti ada sekitar 120 lebih juta, hampir 20% katanya. Karena mereka tidak sempat pindah kepada Pakistan waktu dulu India dan Pakistan dipisah kan. Gitu. Dan Pakistan dan India sudah perang atau belum? Sudah. Lalu ada lagi perang nanti, kaum muslimin menghadapi kaum Arab. Jadi Islam ini bukan agama Arab ya. Paham ya? Islam adalah agama sejak awal zaman dengan 124.000 nabi sejak awal zaman. Ya. Maka sekarang kalau ada Islamofobia sekarang berkembang menjadi Arabofobia sampai Yamanofobia ya, guyu aja. Ya, atau kamu dakwahilah tolong. Dalil Kristen Injil Bible Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menampakkan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat dari dosanya. Ditafsirkan bahwa ini adalah ketuhanan. Lukas 27, catat aja ya, panjang ini. Pandangan Islam, kelahiran Nabi Isa diberkahi. Kita percaya Nabi Isa pernah lahir. Tapi mereka mengatakan, nah ini hebat ini. Isa ini lahir tanpa bapak. Hebat atau tidak? Apa lebih hebatnya daripada Adam yang dilahirkan tanpa bapak dan ibu? Mana lebih hebat? Kenapa Adam tidak disembah sekalian? Ada Melkisedek dan lain-lainnya banyak. Yahudi, bagaimana Yahudi memandang Natal? Natal tidak relevan, tidak perlu dianggap. Kenapa? Pertama, Yahudi itu bertauhid, tapi tidak mengakui Muhammad. Itu bedanya ya. Dan apalagi mereka sama sekali tidak mau mengakui Isa, Yesus, Hamasiah, Isa, Yosua, apapun nama beliau, anak Maryam, sebagai Masih. Bahkan ajaran Yahudi apalagi di Talmud dan lainnya mengatakan, aduh saya tidak tega ngomongnya. Keji omongan mereka terhadap Maryam. Padahal Maryam adalah ayat surah ke-19 kita ya. Maryam itu adalah begitu, ngerti sendirilah, karena melahirkan anak tanpa bapak, tanpa suami. Dia sedang direbus di kotoran binatang di neraka. Yesus itu. Nah, kita memuliakan Isa. Siapa yang lebih berhak mengikuti Isa? Kita atau kaum Kristiani? Siapa? Begitu banyak mu'alaf masuk Islam karena mereka mencintai Yesus yang asli. Siapa yang lebih berhak memuliakan Isa? Kita atau kaum Kristen? Kita. Kita bahkan sholat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala azwajihi wa zurriyyatihi. Ibrahim dan anak cucunya. Kita doakan setiap kita mau akhir sholat. Betul atau tidak saudara? Ya. Ada yang mengatakan, oh tak kok gitu Yahudi Islam dong. Lah, tunggu dulu. Yahudi memang bertauhid dan mereka mau sholat di masjid. Dan kita kalau terpaksa juga boleh.
di tempat sinagog mereka, kalau nggak tempat lain. Tapi kita tidak boleh ya di sholat di tempat yang ada gambar makhluk hidup. Ya gereja kan penuh ya dengan itu ya, patung-patung apalagi. Tapi Yahudi yang manapun, bahkan Yahudi palsu yang sekarang sedang menjajah Palestina, yakni Zionis, saya tidak katakan mereka Yahudi karena mereka bukan Yahudi asli mereka ini. Mereka hanya Askenazi, orang-orang Eropa keturunan Kaukasus, dari bangsa Khazar yang ratusan tahun lalu memeluk agama Yahudi untuk menghindari mengikuti Kristen dan Islam. Semuanya tidak mau mengakui Kristen, Yesus. Kenapa? Habis ya? Saya minta punya antum aja nanti. Baterainya mungkin ya. Saya minta punya akhir aja nanti ya. Gak apa-apa Pak ya. Itu. Jadi kalau Anda, saudaraku, saya ini agak senang berkeliaran di medsos dengan beberapa akun ya. Banyak wakeh kata orang Kristen yang memuja-muji Yahudi dan menghina-hina Palestina, menghina orang Islam. Lalu saya buka fakta-faktanya, video-videonya betapa Yahudi sangat membenci Kristen dan Yesus. Biasanya mereka kalau tidak ketahui, kalau nggak diem. Kalau masih punya malu dia. Itu dia. Baik, mau habis ya? Dikit lagi ya. Gitu. Jadi Natal tidak relevan ya. Lalu kita masih punya fatwa dari zaman Buya Hamka MUI mengatakan haram merayakan Natal bersama. Fatwa itu masih ada sampai sekarang. Ini Kemenak yang ini sekarang nggak tahu kenapa ingin, mungkin ya seperti pepatah itu, kalau ingin terkenal maka kencingilah air Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Dia ingin mengubah sejarah katanya. Ini baru sejarah kan Kementerian Agama akan merayakan Natal bersama. Lakum dinukum waliyadin, sudah a'malana wa a'malakum. Tapi kita wajib insya Allah mengingati, insya Allah kalau bisa ada cara menghubungi nasihati ulil amri umara, yang umara ya, laksanakan. Baik di depan umum boleh, kalau tidak bisa langsung, maupun di langsung. Imam Nawawi mengatakan menasihati umara di depan umum masih boleh, kalau tidak bisa langsung menasihati kepada umara diam-diam gitu, boleh, asal supaya kebenaran tidak hilang. Maka insya Allah kami akan lakukan. Jadi asal usul tanggal 20 Desember itu perayaan matahari, Sol Invictus, paganisme Romawi, termasuk segala macam relevansi dengan Natalnya adalah pohon-pohon itu dari Germanik, dari Mitraisme, dan pemberian hadiah Saturnalia, dari pohon kejaga-jawaan, daun holly dan ivy, dari pagan Yule, Germanik dan Celtic dan seterusnya. Jadi kalau ada orang Natalan sudah ya, jangan ikut-ikut ya. Tapi jangan juga membom gereja mereka, tidak boleh ya. Membakar mereka, memisuh-misuhi, tidak boleh. Tapi jangan juga lupa, An-Nahl 125 mengatakan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lain. Dakwahi, maksud si Tuhanmu itu lanang, gitu misalnya kan ya. Maksud si Tuhanmu itu lahir atau mati. Tuhan itu pernah mati, nggak pernah bisa. Tak ajak dialog, pakai hikmah, kasih sayang, dalil dari kitab teks boleh. Kalau Anda bisa mengolah seseorang, pahalanya luar biasa sebenarnya. Ya. PP Muhammadiyah, gedung PP Muhammadiyah yang di Jakarta itu persis bersebelahan dengan Canisius, persis, sama besar kira-kira. Dulu pernah seingat saya pada saat perayaan Natal mereka Canisius, mereka kekurangan tempat parkir, maka seingat saya PP Muhammadiyah membiarkan tempatnya halaman itu dibuat untuk parkir tambahan, gitu ya. Tapi tidak ada ceritanya orang Muhammadiyah ikut ke sana, ya. Ngerti ya? Tapi kalau tidak salah sudah diprotes juga, ya. Tapi saya tidak tahu itu urusan PP, ya kan? Saya tidak ikut-ikut, ya. Tuh saya ingat saya mungkin 10-15 tahun yang lalu pernah terjadi. Halas ya tentang Natal ya. Sudah ya, tidak ikut-ikut ya, jangan ikut-ikut ya. Kalau saya juga sudah berhenti Natalan pribadi, Maulid saya juga nggak merayakan ya. 16 Mei saya nggak ikut-ikut sudah, karena saya lahir 16 Mei. Istri saya nggak kasih selamat, ibu saya, hatta ibu saya nonton saya nggak kasih selamat tuh. Apa yang diselamatkan? Umur berkurang, ya kan? Umur itu dalam bahasa Arab artinya adalah apa?
urusan umur bahasa Arab. Umur 20 tahun ya berarti urusanmu sudah 20 tahun nih. Baik, topik kedua, bentar lagi silakan tanya jawab. Topik kedua adalah kedatangan Rasulullah. Ya betul ya. Isa. Oke. The second coming of Christ. Ya. For the kingdom come. Kerajaan yang akan datang. Start. Minum lagi. Habis ya. Bismillah. Baik. Kita punya kalimat sawa. Kalimat yang sama dengan kaum Kristen ini bahwa kita sama-sama sedang menunggu kedatangan Yesus, Isa bin Maryam alaihissalam. Tetapi mereka menyikapinya sebagai kedatangan anak Tuhan yang pernah mati di tiang gantungan salib dan mati lalu bangkit lagi dan naik ke surga. Itu perbedaan utamanya. Kita pendapat jumhur ulama yang terkuat adalah Isa al-Masih belum meninggal. Karena di Quran dikatakan semua yang hidup akan mati di bumi. Paham ya? Lalu di kalimat yang terkenal itu, kata kunci di ayat tentang beliau adalah mutawaffikah. Ada yang tahu kata mutawaffikah ini apa? Ada yang tahu? Ini. Saya akan buka Ali Imran 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, menidurkanmu sementara. Mutawaffik itu di sini nih ada yang mengambilmu, tapi insya Allah kata yang lebih benar namanya adalah menidurkanmu. Mutawaffik, menidurkanmu sementara. Warafi'uka, dan mengangkatmu ilayya, mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka, mensucikanmu minal ladzina kafaru, dari kaum orang-orang kafir itu, kaum kafirin, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan menjadikanmu orang yang mengikutimu, menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kedatangan. Jadi bagi kita Isa insyaallah belum meninggal dunia. Kalau sekarang Anda punya obat bius, lalu Anda bisa membius orang atau orang koma, ya, berbulan-bulan bertahun-tahun, itu ada seorang pangeran Saudi bertahun-tahun koma, ya. Kemudian Allah, tidak salah beliau siuman, tapi kemudian meninggal dunia. Apa susahnya bagi Allah yang pernah menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu, membuat Isa tidur sementara selama ribuan tahun? Apa susahnya bagi Allah? Apa susah bagi Allah yang mempunyai jantungmu dan jantungku, yang kita harus tahu? Ta'udzubillah ya Allah, sedikit sekali Allah, luar biasa. Gimana ayat Quran ini sekali lagi dapat dibuktikan dengan Al-Quran, dengan sahih. Dan sekali lagi, kedatangan beliau ini, tanda-tanda menuju kedatangan beliau ini luar biasa banyak dibuktikan Allah sehari-hari. Tadi ya, salju dan lain-lainnya ya, ruwai bidah muncul ya, riba ya, padang pasir hijau, gedung-gedung ya, dan orang banyak berpakaian telanjang berzina. Jadi kedatangan beliau pasti datang. Apa tugas beliau? Ada yang tahu tugas beliau, kedatangan beliau apa?
Masya Allah. Ibu tadi siapa? Membunuh Dajjal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hadiahnya air minum aja dulu ya. Tadi ada, nanti insya Allah ada insya ya. Pertama, pandangan Islam, beliau akan membunuh Al-Masih juga, tapi Dajjal Al-Masih, la'natullah. Beberapa pekan yang lalu saya ngisi pengajian BUMN di Sidoarjo. Ada yang nanya, saya nyentuh juga Dajjal. Ini Dajjal ini siapa Ustaz? Pertanyaan bagus. Dajjal itu menurut hadis yang insya Allah sahih dan semuanya juga perbandingan agama, dia adalah setengah manusia, setengah keturunan syaitan dari hasil sihir. Ya, kalau Anda sekarang temukan di pesugihan segala macam-macam yang anak setan ini memang ada gitu. Ya, dan Dajjal ini pemimpinnya semua. Disebut Dajjal karena dia adalah pembohong, penipu terbesar. Pada saat itu bumi sedang luar biasa sengsara. Kalau sekarang aja kita sudah ini, apalagi nanti ya, naudzubillah. Jadi persiapkan anak istrimu, anak-anakmu semuanya keturunan dengan menikah Dajjal. Dengan apa? Dia tanya. Ya kata Al-Quran, kata Rasulullah, 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Al-Kahfi, tetapi ini ada yang maksudkan di awal, 10 awal atau 10 akhir. Ya amalnya 20 itu kita amalkan ya. 10 awal dan 10 akhir. Tetapi para ulama mengatakan kedatangan Dajjal itu akan didahului kaum Dajjalun. Kaum Dajjalun ini kaum pembohong. Pilihlah aku. Maka kalau aku pilih, aku mengatakan ini sampai ada 67 janji J. Nah, tuh gitu. Bagi kami ini pembohong dalam presiden pemilu. Ya orang-orang seperti banyak koruptor itu pembohong, betul tidak? Manipulator, pengurus takmir misalnya, atau pengurus yatim piatu, pengurus organisasi Islam, direktur BUMN, bisa saja jadi Dajjal, bisa atau tidak? Konon KPK mengatakan korupsi paling besar itu Kementerian Agama. Alhamdulillah. Untung Muhammadiyah sebagai independen ya, tapi kita jaga marwah Muhammadiyah ya, audit terus juga ya. Kedua, tugas beliau saya sarikan menegakkan syariat Islam karena Isa Al-Masih akan turun di mana? Waktu menjelang salat subuh di mana? Di masjid di mana? Damaskus. Di mana? Dimask. Suriah. Di mana Rabu? Pada saat itu kaum muslimin sudah terbesar. Salat subuh beliau datang bersama 2 malaikat seperti habis mandi, masih basah rambutnya, ganteng, masya Allah ya. Kemudian tentu masuk salat subuh, maka beliau dipersiapkan untuk menjadi imam. Tetapi beliau mengatakan aku akan menjadi makmum. Dan disitulah baru kita ketahui insya Allah siapa Imam Al-Mahdi yang sejati. Beda dengan Imam Al-Mahdi versi Syiah. Jangan ikut Syiah ya ibu bapak ya. Terserah kalau ada Syiah muncul di PP Muhammadiyah ya kan, kalau orang bertamu boleh aja ya. Tapi jangan ikuti. Ikut aja Syiah jangan ya. Si B, si C, si D boleh ya, si E gitu ya. Syiah jangan. Fatwa MUI sudah jelas Syiah itu sesat. Dan itu sahabat-sahabat disarikan dari fatwa 4 mazhab mengatakan Syiah itu minimal sesat. Syiah itu ada banyak sekte-sektenya. Minimal sesat, bahkan ada yang sudah kafir. Karena ada yang mengkafirkan ribuan sahabat Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah jelmaan Tuhan. Syiah zaman dulu. Dan yang sedang menguasai Yaman, sedang menguasai Libanon, dan pernah menguasai Suriah adalah Syiah dulu. Dan sekarang mendominasi Irak. Dulu Saddam Hussein memerangi Iran, utamanya karena itu urusannya, bukan karena minyak. Itu kan fitnah. Minyaknya Irak lebih banyak daripada minyak di Iran. Bahrain banyak Syiah. Di Saudi ada yang disebut 5%, 20% ada. Di Saudi Selatan. Dibiarkan. Tetaplah kum dinukum waliyadin. A'malana wa a'mal. Syiah mengatakan Imam Mahdi mereka adalah pernah lahir 1000 tahun yang lalu. Kira-kira Imam ke-12 mereka
lahir dalam keadaan balita, kemudian di dalam keadaan balita itu lahir menjadi balita, kemudian masuk menghilang kepada sifat samira guru, dan akan kembali lagi. Yang mengerikan menurut ulama mereka, Imam Mahdi tersisa akan menuntut balas terhadap musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka ini Ahlus Sunnah, paham ya? Karena itu perang ini panjang, dan Syiah sudah membunuh di Indonesia. Masih ingat Sampang dan Puger pernah di situ. Ini nyata. Dan mereka, sebagian dari mereka mengira Syiah itu membela Ahlul Bait, Ba'alwi, Ba'alawi. Dan saya tahu, saya bicara sama teman-teman, mereka katakan, ya memang sebagian ada dari habaib Syiah. Ini saya ngobrol sama mereka. Ada ngomong saya memang Syiah, kenapa emang? Ada. Dan ada yang ikut mereka, hati-hati saudara. Sudah ya. Tugas ketiga Al-Masih adalah membimbing umat manusia dalam keadilan. Kemudian beliau akan wafat di bumi. Jangan tanya mengenai Ya'juj dan Ma'juj, ini tambah panjang, ini panitia sudah kasihan ya. Kapan-kapan aja insyaallah. Baik, saya tuntaskan sudah ya. Jadi kedatangan pertama masalah Natal. Ingat tadi ya, kita sudah bahas ya. Sebelum itu saya sudah tekankan perlunya ilmu perbandingan agama, dan ini resmi ada di dunia. Bahkan ada jurnal ilmu perbandingan agama dunia, jurnal ilmiah loh ya. Boleh itu. Boleh, tidak masalah. Ini bukan anti Pancasila, bukan, justru ini NKRI, justru di keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan afwan ya Bapak Ibu ya, untuk memperkuat penitia, saya punya sertifikasi DAI MUI, dan saya juga punya sertifikat MPR RI untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan kebinekaan. Karena saya dosen di Surabaya, masih dosen. NIDN saya masih dosen Surabaya. Walaupun saya wirawiri Jakarta Surabaya karena istri saya di Jakarta, anak saya di Jakarta, dan saya pengurus PWM LDK. Jadi yang saya omongkan ini insya Allah tidak bahaya. Malah kalau Anda anggap ini bahaya, saya heran. Anda tiap hari baca Al-Fatihah kalau tidak ngerti ilmu perbandingan agama. Ingat 114.000 Nabi sudah diturunkan Allah, diutus Allah, kecuali satu. Semua sudah insya Allah meninggal di dunia, di bumi, kecuali satu yang ternyata. Kenapa kita heran kalau ilmu perbandingan agama ini tidak ditelaah? Gitu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Dan Natal sudah, kedatangan kedua Isa sudah. Yahudi tidak menganggap kedatangan kedua Isa itu relevan, karena mereka, sekali lagi mereka tidak mengakui Isa, mereka bahkan menghina Isa dan ibunya. Kristen berlebihan menyikapinya, mengatakan bahwa Isa adalah, atau Yeshua adalah, Yesus itu adalah anak Maria dan anak Tuhan yang lain. Halas. Silakan ada tanya jawab, silakan. Masya Allah, Bapak, Barakallah.